Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa peserta tutorial online Universitas Terbuka pada sesi 1 minggu pertama ini mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada sesi 1 ini, kegiatan mahasiswa diharapkan untuk mempelajari modul pengantar ekonomi mikro secara mandiri. Materi yang akan dibahas pada modul yaitu tentang konsep dasar dan aktivitas ekonomi yang terdiri dari yang pertama kita akan membahas tentang masalah utama dalam organisasi ekonomi. Yang pertama adalah masalah pokok dalam organisasi ekonomi. Nah, masalah pokok dalam organisasi ekonomi ini seperti kita ketahui ada 3 ya. Yang sering kita dengar adalah apa, bagaimana, siapa. Nah, pertanyaan itu yang menjadi masalah pokok dalam organisasi ekonomi. Nah, apa ini adalah apa dan berapa yang harus diproduksi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana tadi. Nah, bagaimana ini menjelaskan tentang bagaimana sih organisasi produksi dan barang serta jasa. Kemudian yang ketiga, tadi kita sebutkan bahwa siapa. Nah, siapa ini, untuk siapa sih barang itu diproduksi. Itu 3 masalah pokok dalam organisasi ekonomi. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan timbulnya masalah pokok dalam organisasi ekonomi? Yang pertama adalah sumber daya produksi langka dan mempunyai penggunaan alternatif. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan manusia tidak terbatas. Inilah yang menyebabkan terjadinya atau timbulnya 3 masalah pokok tadi. Nah, pokok yang bahasan yang kedua adalah aktivitas pelaku ekonomi. Nah, apa sih yang menimbulkan aktivitas ekonomi? Nah, tentu yang menimbulkan dari aktivitas ekonomi ini adalah akibat terjadinya ketidakseimbangan antara sumber daya dan keinginan manusia, sehingga dari ketidakseimbangan tersebut ini menimbulkan aktivitas dari ekonomi. Nah, adanya aktivitas ekonomi ini tentu memerlukan unsur-unsur ya. Apa saja unsur-unsurnya itu? Nah, unsur-unsurnya adalah yang pertama adalah keinginan manusia itu sendiri, yang kedua adalah sumber daya, dan yang ketiga adalah cara berproduksi. Kemudian, siapa sih pelaku-pelaku aktivitas ekonomi? Nah, saudara selaku mahasiswa tentu sudah mengetahui ya, siapa sih pelaku daripada aktivitas ekonomi itu sendiri. Yang pertama tentu adalah rumah tangga ya, dimana dalam sektor rumah tangga ini terdiri dari dimana dalam sektor rumah tangga ini memiliki tenaga kerja, dimana tenaga kerja ini, nah ini baik itu maupun fisik dan otak ya. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki modal baik itu tanah maupun bangunan atau yang lainnya. Nah, kemudian pelaku yang kedua tentu adalah perusahaan ya. Ini sebagai baik dia itu sebagai penyedia barang dan jasa maupun dia sebagai distributor. Adapun pelaku-pelaku aktivitas ekonomi yang pertama adalah rumah tangga. Nah, rumah tangga ini sebagai sektor yang memiliki tenaga kerja, kemudian memiliki modal baik itu tanah, bangunan dan lain-lain. Kemudian pelaku yang kedua adalah perusahaan. Nah, seperti kita ketahui bahwa perusahaan ini adalah sebuah lembaga yang menyiapkan baik itu barang maupun jasa yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumen. Kemudian pelaku yang ketiga adalah pemerintah. Nah, siapa saja sih pemerintah ini? Nah, pemerintah ini yang pertama bisa saja seperti bank sentral, kemudian parlemen ya, kemudian ada lagi seperti pemerintah daerah ya, kemudian TNI, Polri atau yang lainnya. Kemudian pemerintah di sini berperan untuk mengatur dan mengawasi dari aktivitas ekonomi, pembangunan, infrastruktur dan menyediakan jasa. Nah, ini peran dari pemerintah pada aktivitas ekonomi. Pokok bahasan yang ketiga adalah metodologi ilmu ekonomi, di mana di dalam metodologi ilmu ekonomi ini akan dibahas tentang langkah-langkah untuk menentukan kebijakan dalam ekonomi. Nah,
Langkahnya yang pertama tentu adalah pengumpulan fakta-fakta yang relevan untuk menyelesaikan sebuah masalah kebijakan ekonomi. Kemudian dari pengumpulan fakta yang telah disusun secara sistematis, maka langkah berikutnya adalah perumusan teori atau prinsip. Nah, untuk apa sih perumusan teori atau prinsip ini? Nah, ini digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kebijakan ekonomi. Setelah diketahui teori atau prinsip-prinsipnya, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap fakta-fakta yang relevan tadi yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Dari hasil pengujian ini, maka akan digunakan untuk menyusun sebuah kebijakan ekonomi. Nah, itu pokok bahasan yang ketiga yang nanti kita bahas secara gamblang dalam modul yang telah disiapkan. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, di dalam kelas tutorial online juga telah disiapkan ringkasan materi mengenai konsep dasar aktivitas ekonomi yang bisa saudara unduh dan pelajari secara mandiri. Dan saudara juga bisa mempelajari materi tersebut dalam bentuk jurnal, video, dan YouTube, dan sumber belajar online lainnya yang telah disiapkan. Setelah mahasiswa belajar mandiri dari berbagai sumber yang telah disiapkan pada kelas online ini, mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam forum diskusi dan menjawab maupun menanggapi studi kasus yang telah disediakan pada forum diskusi. Kemudian untuk mengukur penguasaan materi yang telah saudara pelajari, silakan mahasiswa mengerjakan tes formatif yang terdiri dari 5 soal dalam bentuk pilihan ganda. Terima kasih, selamat belajar, semoga Anda semua sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.